Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 227. Segera ganti rugi biaya pengobatan orang tua itu, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Qin Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan tuan muda yang sok ini membuat orang bergidik. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tuan muda itu tiba-tiba merasa kedinginan, dan ada rasa dingin di bagian belakang lehernya. Dia menggigil ketakutan, mundur, dan sedikit gemetar ketika dia berbicara. Saya ingin Anda mengganti biaya pengobatan orang tua itu. Apakah Anda tuli? Mata Qin Ming menjadi lebih dingin, seperti pisau dingin, dan dia perlahan melangkah maju. Plop! Wajah pemuda itu menjadi pucat karena ketakutan, kakinya menjadi lemah, dan dia duduk di tanah. Kamu! Jangan datang! Kamu hanya ingin uang. Aku akan membayarnya. Biaya pengobatan orang tua itu, biaya kehilangan mental, dan biaya kehilangan pekerjaan berjumlah kompensasi minimum 10.000 yuan. Kata Qin Ming dingin. Tuan muda itu buru-buru mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan setumpuk uang kertas merah dengan jari gemetar, dan berkata dengan gemetar, saya hanya punya begitu banyak uang tunai. Keluar, keluar sejauh yang kamu mau. Qin Ming mengambil uang tuan muda, yang diperkirakan berjumlah 6 atau 7.000, dan itu cukup banyak. Seolah telah diampuni, tuan muda itu bangkit dan lari. Melihat rasa malu dari tuan muda yang sebelumnya sangat gila, penonton pun tertawa terbahak-bahak. Kupikir dia sangat kuat, tapi ternyata dia adalah seorang pengganggu dan penindas. Dia sangat memalukan hingga aku bahkan tersipu malu karenanya. Orang seperti ini seharusnya sudah diberi pelajaran sejak lama untuk menunjukkan padanya bagaimana menghormati orang lain. Orang tua, saya tidak punya banyak uang. Bawalah ke dokter dan beli suplemen. Saat dia berbalik, Qin Ming dengan cepat mengeluarkan lebih dari 2.000 yuan uang tunai dari sakunya dan memasukkan semuanya ke dalam tangan orang tua. Orang tua itu tidak pernah menyangka bahwa setelah dipukuli oleh orang kaya, dia akan bisa meminta ganti rugi, dan dia begitu bersemangat hingga berulang kali mengucapkan terima kasih. Setelah menangani masalah ini, Qin Ming kembali ke kota, pertama mengirim Situ Honglian dan Mei Mei ke klub Honglian, dan kemudian kembali ke perusahaan untuk bekerja. Hari ini adalah hari Kamis, dan besok adalah hari Jumat. Qin Ming harus mengikuti Gu Qingyi ke Paris sebelum berangkat, dia harus mengatur pekerjaan Departemen Keamanan, jadi Liu Wenjing meminta Liu Wenjing untuk memberitahu direktur, kapten, dan pemimpin keamanan lainnya. Departemen untuk mengadakan pertemuan di sore hari. Saudara Qin, apakah kamu akan pergi ke kota romantis Paris? Saya belum pernah ke luar negeri sebelumnya. Liu Wenjing tampak iri, ingatlah untuk membawakan kami hadiah ketika kamu kembali. Seberapa muda kamu? Akan ada banyak kesempatan untuk pergi ke luar negeri di masa depan. Qin Ming tersenyum dan berkata, katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan? Tidak ada yang istimewa yang kuinginkan. Kakak Qin, berikan saja padaku. Jangan membuatnya terlalu mahal, wakili saja perasaanmu. Su Xiaoyue juga sangat iri, lebih baik menjadi pemimpin. Saya memiliki kesempatan bagus untuk bepergian ke luar negeri dengan biaya publik. Itu sangat jauh. Hari berlalu dengan cepat, dan ketika dia hendak pulang kerja, Qin Ming menerima telepon dari Bai Linglong. Tunangan yang diperkenalkan kepadaku oleh keluargaku ada di sini. Dia memblokir pintu kantor menungguku pulang kerja. Aku serahkan tugas mengantarnya pergi kepadamu. Aku akan memberimu hadiah besar jika kamu berbalik. Ya, aku kebetulan mengenalnya. Setelah menutup telepon, Qin Ming pergi ke lantai atas dengan penuh minat untuk melihat seperti apa rupa tunangan Bai Linglong. Dia melihat 3 orang berdiri di koridor di luar kantor sekretariat presiden. 2 dari mereka bertubuh tinggi, mengenakan jas hitam dan jelas merupakan pengawal. Pemuda lainnya mengenakan setelan jas putih bersih dan tanpa dasi. Dia memiliki wajah tampan dan memegang buket mawar merah di tangannya. Melihat penampilan pemuda itu dengan jelas, Qin Ming tidak bisa menahan senyum dingin. Musuh bertemu di jalan sempit. Ternyata orang ini adalah tunangan Bai Linglong. Jika aku tahu itu dia, aku seharusnya membunuhnya di bandara hari ini. Pria berjas putih itu tak lain adalah pemuda sombong yang memukuli pemulung tua di bandara dan berkonflik dengan Qin Ming, Yang Jie, putra kedua dari keluarga Yang, sebuah keluarga besar di ibu kota. Tolong beri jalan dan jangan menghalangi jalan. Qin Ming berjalan dengan cepat dan menabrak Yang Jie sebelum kedua pengawal itu bisa bereaksi. Sial, kamu tidak punya mata saat berjalan. Yang Jie awalnya adalah seorang playboy. Alangkah baiknya jika dia tidak menindas orang lain, tapi dia sangat kesal ketika seseorang menabraknya tanpa alasan. Ya, itu anakmu. Ketika Yang Jie berbalik dan melihat bahwa Qin Ming yang menabraknya, dia menjadi lebih marah, dengan mata penuh kebencian, dan dengan marah memerintahkan, patahkan kakinya. Kali ini Yang Jie datang ke kota Donghai dengan tujuan memberi kejutan pada Bai Linglong, namun dia tidak memberitahu siapapun dan datang sendirian. Demi alasan keamanan, dia menyewa 2 pengawal yang kuat jika dia memiliki kesempatan menemukan Qin Ming untuk membalas dendam. Kamu berani menjadi sombong, bukankah kamu ingin hidup? Sebelum pengawal itu bisa mengambil tindakan, tangan kanan Qin Ming mengulurkan secepat kilat dan mencubit leher Yang Jie.
Biarkan Tuan Yang pergi, atau kami akan bersikap kasar padamu. Kedua pengawal itu berteriak dengan marah, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah lagi. Bukankah itu Qin Ming? Mengapa dia berkelahi? Melihat ini, semua sekretaris cantik di kantor menghentikan apa yang mereka lakukan dan berdiri untuk menonton. Yang Jie tiba-tiba tercekik dan merasa lehernya seperti dijepit erat oleh catok. Dia tidak bisa memikirkan mawar yang akan dia berikan kepada Bai Linglong, jadi dia mengayunkannya dan memukul Qin Ming. Belum lagi mawar, bahkan jika Yang Jie sedang memegang pipa baja saat ini, tidak akan sakit atau gatal jika jatuh menimpa Qin Ming. Qin Ming mencibir dengan sungguh-sungguh, dan dengan sedikit kekuatan dengan satu tangan, dia langsung mengangkat Yang Jie, yang beratnya 130 hingga 40 pon, seolah-olah dia sedang memegang orang-orangan sawah yang tidak berbobot. Bukankah kamu cukup sombong? Apakah kamu akan bertindak sombong? Yang Jie kehabisan napas, wajahnya memerah karena menahan, dan dia berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Cepat lepaskan Tuan Yang, pastikan untuk tenang dan katakan sesuatu. Melihat Qin Ming dapat dengan mudah mengambil Yang Jie dengan satu tangan, itu menunjukkan bahwa dia sangat kuat dan akan mematahkan leher Yang Jie jika dia gagal. Kedua pengawal itu cemas, jika sesuatu terjadi pada Yang Jie, mereka tidak akan sanggup menanggungnya, dan nada suara mereka segera melembut. Sudah aku bilang padamu bahwa grup Gu adalah wilayahku. Membiarkanmu masuk akan mencemari seluruh gedung kantor. Keluar dari sini. Yang Jie mendarat dengan keras dan dipukuli hingga berkeping-keping, dia jatuh ke tangan Qin Ming 2 kali sehari, yang juga membuatnya sangat marah. Puan Yang, apa kabar? Dua pengawal buru-buru melangkah maju dan membantu Yang Jie berdiri. Ayo pergi. Yang Jie tersentak, nyaris tidak mengeluarkan sepatah kata pun, dan menatap Qin Ming dengan kebencian dan kebencian. Kenapa kamu tidak tersesat? Kamu masih ingin aku melakukannya sendiri. Wajah Qin Ming menjadi gelap dan dia berjalan mendekat. Kedua pengawal itu ketakutan, jadi mereka menjemput Yang Jie dan bergegas ke tangga, tidak peduli menunggu lift. Setelah dibawa turun 2 lantai, Yang Jie akhirnya menarik nafas, melepaskan diri dari kedua pengawalnya, mengangkat kakinya dan menendangnya beberapa kali, dan mengumpat dengan marah, kalian berdua idiot, jika aku mempekerjakanmu, sebaiknya aku menemukan seekor anjing ingin menemuiku. Dipukul, bahkan sampai dipukul. Jangan berani melepaskannya. Puan Yang, bukannya kami tidak mengambil tindakan. Situasi Anda saat ini terlalu berbahaya. Kami mempertimbangkan keselamatan Anda dan itulah mengapa kami tidak mengambil tindakan. Bencana bagi orang lain. Kedua pengawal itu ditendang beberapa kali dan sulit untuk marah. Aku memerintahkanmu untuk segera kembali dan melumpuhkan anak itu. Yang Jie sangat marah hingga dia meraung. Puan Yang, kami tidak ada hubungannya dengan Anda di sini. Mengapa kami tidak mengirim Anda ke tempat yang aman dulu, dan kami akan membantu Anda melampiaskan amarah Anda nanti. Aku tidak ingin menunggu sebentar, aku ingin kamu pergi sekarang. Ini, saya menemukannya. Saat ini, 7 atau 8 penjaga keamanan bergegas masuk dari koridor seperti segerombolan kawanan, semuanya memegang tongkat karet di tangan mereka dan mengawasi dengan penuh semangat. Di antara mereka, Kapten Keamanan terlihat serius dan berkata dengan nada buruk, kami mencurigai kalian bertiga memiliki niat jahat. Jangan menimbulkan masalah. Silakan segera pergi. Mulai sekarang, Anda tidak diperbolehkan masuk ke grup Gu. Petik 2. Alasan mengapa penjaga keamanan datang begitu cepat adalah karena mereka menerima perintah dari Qin Ming. Sialan, seekor harimau telah diganggu oleh seekor anjing. Bahkan kalian para budak anjing berani menggangguku. Apakah kamu masih ingin melakukannya? Kebiasaan buruk Yang Jie sulit diubah, dan dia mengutuk dengan dominan. Jangan bersulang atau minum sebagai hukuman, usir mereka. Pergi, cepat pergi, kamu tidak diterima di sini. Kapten Keamanan memberi perintah, dan 7 atau 8 penjaga keamanan bergegas, mendorong dan mendorongnya. Kamu idiot, tahukah kamu siapa aku? Kamu berani melakukan ini padaku, tidakkah kamu ingin hidup lagi? Yang Jie dengan marah mengutuk. Dia keluar hari ini tanpa melihat zodiak keberuntungan. Puan Yang, mohon bersabarlah untuk saat ini dan mundurlah. Langit lebih cerah. Penjaga keamanan kalah jumlah dan kedua pengawal itu tidak berani memaksakan diri, jika tidak mereka hanya akan menanggung akibatnya dengan paksa mengangkat Yang Jie dan berjalan menuju lift. Seolah menjaga seorang tahanan, penjaga keamanan mengikutinya dan mengusir Yang Jie keluar dari gedung. Yang Jie sangat marah sehingga dia tidak bisa menggambarkannya, dan dia mengertakkan gigi karena kebencian. Oke, aku akan mengingatmu. Mari kita tunggu dan lihat. Jika kamu tidak percaya padaku, tuan muda yang bermartabat dari keluarga Yang, aku tidak bisa menghentikanmu badut. Saudari Bai, saya telah menghajar anak itu, dan dia tidak akan pernah masuk ke grup Gu lagi. Qin Ming datang ke kantor Bai Linglong dan berkata sambil tersenyum, kamu akan memberi saya hadiah apa? Aku akan mentraktirmu makan malam besar malam ini, dengan 2 hidangan tambahan. Bai Linglong berkata dalam suasana hati yang baik. Qin Ming mengerutkan bibirnya dan berkata tidak puas, saya bekerja keras untuk membantu Anda mengusir anak itu, dan Anda baru saja menambahkan 2 hidangan kepada saya. Itu terlalu pelit. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan membantu Anda. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu ingin adikku berikan padamu?
Qin Ming mengulurkan 3 jari dan berkata, setidaknya tambahkan 3 jari lagi, jika tidak, tidak perlu bicara. Haha. Bai Linglong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kamu hanya mengejar ini, aku akan memberimu 4 lagi, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kan? Qin Ming terkekeh dan berkata sambil bercanda, 3 hidangan yang saya sebutkan bukanlah hidangan biasa. Yang pertama adalah Anda mentraktir saya makan malam. Yang kedua adalah Anda mentraktir saya minuman setelah makan malam. Yang ketiga adalah bahwa setelah minum, undang saya ke hotel untuk minum. Jika Anda berinisiatif untuk menambahkannya, maka yang harus Anda lakukan hanyalah menginap bersama saya untuk malam itu. Bah! Bai Linglong berhenti tertawa, meludah, dan memutar matanya. Kamu anak nakal, kamu benar-benar memasang jebakan untukku, jangan pernah memikirkan hal-hal yang baik. Jebakan. Qin Ming menyeringai lagi, dengan ekspresi yang mengatakan, saya mengerti. Terima kasih sudah mengingatkan, Kak Bai. Kamu punya pengalaman. Aku pasti akan menyiapkan kondom. Bab 228. Saat senja tiba, jalanan dipenuhi lampu neon dan lampu warna-warni. Sebuah bar dengan nama yang sangat puitis, Wang Haiking Yuan, terletak di tepi pantai. Melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit, Anda dapat melihat laut yang tak berujung. Interior bar yang elegan dan romantis, menjadikannya tempat yang ideal untuk pasangan hingga saat ini. Musik piano yang menenangkan bergema, suaranya merdu, dan udara dipenuhi aroma parfum dan alkohol yang memabukkan, Sebagian besar meja anggur dipenuhi tamu. Laki-laki berpakaian bagus dan perempuan bersinar. Mereka berbisik atau mengobrol dan tertawa. Di tempat dengan atmosfer seperti itu, konsumsi tentu saja tidak murah. Masyarakat kelas pekerja biasa tidak mampu membelinya. Di meja anggur di sudut, Qin Ming dan Bai Linglong duduk berseberangan. Ada beberapa piring buah dan sebotol vodka di atas meja. Bai Linglong jelas telah berdandan dengan hati-hati, dia memiliki rambut panjang bergelombang yang modis, riasan tipis di wajahnya, dan fitur wajahnya menjadi lebih halus dan menawan dan mempesona. Pada saat ini, Bai Linglong sangat mabuk hingga matanya kabur, wajahnya semerah apel merah matang, dan seolah-olah dia tidak bisa menahan untuk tidak mengambil beberapa gigitan besar. Dia mengambil botol anggur dengan sikap sembrono dan menemukan bahwa dia tidak bisa lagi menuangkan anggurnya. Dia berteriak dengan samar, pelayan, sebotol vodka lagi. Berhenti minum, kamu mabuk. Qin Ming menghentikannya. Dia telah melihat bahwa Bai Linglong bergegas untuk mabuk, jika tidak, dia tidak akan memesan vodka kental, dia juga tidak akan sering bersulang dengan Qin Ming hanya dalam waktu setengah jam, mereka berdua minum sebotol. Aku tidak mabuk, aku masih ingin minum. Bai Linglong berteriak gila-gilaan sambil minum. Jika kamu ingin minum, bisakah kita pulang dan minum? Aku akan menemanimu sebanyak yang kamu mau. Qin Ming membujuk, berjalan mendekat, dan dengan paksa membantu Bai Linglong berdiri. Pulanglah dan minum, itu ide yang bagus, kamu tinggal bersamaku. Tubuh halus Bai Linglong tampak selembut tulang, dan dia jatuh ke pelukan Qin Ming. Setelah membayar tagihan, Qin Ming melingkarkan lengannya di pinggang ramping Bai Linglong dan berjalan keluar bar dengan dukungan. Begitu dia keluar dari bar, Bai Linglong tiba-tiba mengangkat tangannya seperti ular air, memeluk leher Qin Ming dengan erat, dan berkata dengan genit seperti anak kecil, peluk, aku tidak bisa berjalan lagi. Sesuai perintahmu. Qin Ming tersenyum sayang, menggendong Bai Linglong dalam pelukan putri, dan berjalan menuruni tangga. Bai Linglong memutar tubuhnya yang membara beberapa kali, meringkuk ke pelukan Qin Ming dalam posisi paling nyaman, dan mencium pipi dan leher Qin Ming sambil tersenyum. Dengan kecantikan seksi di pelukannya, diperkirakan tidak banyak pria yang bisa menahan godaan semacam ini, tak terkecuali Qin Ming. Ia dengan lembut menamparkan pantat Bai Linglong sebanyak 2 kali. Jujur saja, hati-hati jika aku memakanmu. Aku menyukainya. Kamu adalah adikku malam ini. Bai Linglong berkata sembarangan, sepertinya aku sudah memesan hotel, letaknya dekat, kirim aku ke sana, aku ingin tidur. Kata-kata Bai Linglong membuat Qin Ming memikirkannya. Hotel telah dipesan sebelumnya. Qin Ming melihat sekeliling dan segera melihat sebuah hotel, hanya beberapa toko dari bar, tidak lebih dari 2 menit. Ketika dia masuk ke hotel dengan Bai Linglong di pelukannya, dia terkejut saat mengetahui bahwa ini adalah hotel cinta yang khusus diperuntukkan bagi pasangan muda atau kekasih. Ketika seorang wanita memesan hotel seperti ini dan mengajak seorang pria untuk menginap bersamanya, niatnya jelas bagi semua pria. Bai, siapapun yang tidak mengerti itu bodoh. Wanita parubaya di meja depan memiliki senyum ambigu di wajahnya, dan dengan terampil membantu mereka berdua melewati formalitas, dan memberikan barang-barang penting gratis kepada Qin Ming untuk check-in. Kemasannya berbentuk persegi, tetapi isinya di dalamnya bulat. Qin Ming menunjukkan senyuman bersyukur, tetapi dia tidak pernah menggunakan benda ini karena tidak nyaman dipakai. Naik lift ke lantai 3, Qin Ming menemukan ruang tamu. Begitu dia membuka pintu dan masuk, Bai Linglong membuka bibir merahnya yang harum dan menutup mulut Qin Ming, dan menciumnya dengan penuh gairah. Sialan. Ketika seorang wanita meminta ciuman, Qin Ming, sebagai seorang pria, tidak bisa menunjukkan kelemahan. Dia menendang pintu hingga tertutup dengan tumitnya, mendorong Bai Linglong ke dinding, dan menjawab dengan antusias.
Keduanya ibarat kayu bakar kering yang disiram bensin setelah kemarau panjang, langsung menyala jika bertemu percikan api, dan dengan rakus saling menuntut cairan hingga tercekik. Aku menginginkannya. Bai Linglong melepaskan mulutnya, dadanya naik turun dengan keras, dia terengah-engah, rangan berminyak keluar dari tenggorokannya, matanya yang indah menatap Qin Ming dengan menggoda, seolah dia siap untuk dijemput oleh dia. Menghadapi kecantikan yang begitu seksi dan gerah, adalah kebohongan bahwa Qin Ming tidak tergerak. Dia bukanlah Liu Xiaohui. Terlebih lagi, di bawah rangsangan alkohol, godaan Bai Linglong telah menimbulkan api jahat yang membara keluar, itu akan menyebabkan luka dalam. Qin Ming menjemput Bai Linglong, berjalan ke tempat tidur bulan madu berbentuk hati dalam 3 langkah dan kemudian jatuh. Kamar tamu sebagian besar bernuansa merah jambu, dengan pencahayaan redup dan dekorasi berani serta avant-garde yang membuat orang terpesona. Lingkungan seperti ini dapat menstimulasi impuls paling primitif jauh di dalam hati pria dan wanita. Setelah makan malam, dia pergi ke bar untuk minum, dan kemudian ke hotel romantis. Ini adalah rencana Bai Linglong. Dia tidak ingin menyerahkan pertama kalinya dalam keadaan linglung, tetapi ingin meninggalkan kenangan romantis dan indah. 2 orang di tempat tidur berbaur satu sama lain dalam jarak dekat. Ruangan itu penuh dengan pemandangan musim semi yang indah, dan bunga plum bermekaran beberapa kali dengan cara yang istimewa. Keesokan paginya, sinar matahari yang cerah menyinari kamar dari jendela. Bai Linglong bangun perlahan, rambutnya acak-acakan, kemalasannya menampakkan gaya menawan, dan setelah dibasahi oleh awan dan hujan, dia menjadi semakin menawan. Sangat feminin. Bai Linglong ingin duduk, tetapi dia merasa semua tulang di tubuhnya lemah seperti hancur, dan dia berbaring di pelukan Qin Ming seperti gurita, dengan postur yang tidak elegan dan matanya penuh rasa malu. Aroma maskulin pria itu melayang ke hidungnya. Aroma maskulin ini membuatnya terobsesi dan tidak tega untuk pergi. Setelah beberapa saat yang penuh kelembutan, Bai Linglong dengan enggan bangkit, mencari ponselnya, dan kemudian meringkuk ke dalam pelukan Qin Ming dengan erat. Seolah ingin menyimpan kenangan manis ini, dia mengklik dan mengambil foto. Faktanya, saat Bai Linglong terbangun, Qin Ming juga terbangun, namun terlalu malas untuk membuka matanya. Tidak lama kemudian suara air mengalir terdengar di telinganya. Dia tahu tanpa melihat bahwa Bai Linglong sedang mandi. Senyuman jahat muncul di sudut mulutnya, dan dia berbalik ke samping dan melihat ke arah kamar mandi dengan penuh minat. Kamar mandinya dikelilingi kaca transparan. Bahkan jika Qin Ming tidak menggunakan kemampuan waskitanya, dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Pemandangan di kamar mandi saat ini membuat mimisan muncrat dan pembuluh darah melebar. Dasar anak pemalas, bangun. Setelah mandi, Bai Linglong keluar dari kamar mandi dengan berbalut handuk mandi berwarna putih, anggun dan mempesona seperti bunga mawar setelah hujan. Saudari Bai, kamu sangat cantik. Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Setelah mengagumi keindahan mandi untuk waktu yang lama, api jahat telah meledak sedang berjalan ke meja rias untuk mempersiapkan diri. Orang jahat, lepaskan aku disiksa sampai mati olehmu tadi malam. Tubuh halus Bai Linglong tiba-tiba melunak, dan dia berkata dengan lemah. Itu bukan salahku. Siapa yang membuatmu menjadi calo begitu gila tadi malam? Aku tidak berusaha cukup keras. Aku turut prihatin padamu. Sikap menolak menyambut seperti ini membuat perhatian Qin Ming semakin terganggu, darahnya mengalir lebih cepat, dan dia memeluknya lebih erat. Tidak, aku akan terlambat ke kantor. Bai Linglong menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Qin Ming menjauh dan mendesak cepat berpakaian. Oke. Qin Ming bukanlah pria yang menuntut terlalu banyak. Dia tahu bahwa tadi malam adalah pertama kalinya Bai Linglong. Malam gila telah cukup menyiksanya, jadi dia tidak punya pilihan selain menekan api jahat dan membiarkan air mengalir perlahan-lahan. Saudari Bai, kamu memberiku pengalaman pertamamu, tapi aku tidak bisa berjanji apapun kepadamu. Apakah kamu menyesalinya? Qin Ming tiba-tiba bertanya sambil berpakaian. Tidak ada yang perlu disesali. Senyuman manis muncul di wajah lembut Bai Linglong, saudari, aku harus berterima kasih. Setelah bertahun-tahun masa muda yang terbuang, aku akhirnya menjadi wanita sejati. Aku tidak meminta apapun secara berlebihan. Darimu. Bertanggung jawablah padaku dan berharap saja kamu bisa memberiku bahu untuk bersandar sementara saat aku membutuhkanmu, itu sudah cukup. Qin Ming menepuk dadanya dengan keras, saudari Bai, tanganku selalu terbuka untukmu, dan kamu boleh mengandalkanku kapan saja. Meskipun Qin Ming mengatakan bahwa dia tidak akan membuat janji apapun, bagi Bai Linglong, kalimat ini adalah janji terbaik untuknya. Oke, berhentilah bersikap bodoh dan berpakaianlah lalu sarapanlah. Setelah mengatakan itu, Bai Linglong hanya merias wajahnya, melepas handuk mandinya seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, dan dengan cepat berganti pakaian, seolah dia sedang terburu-buru. Buka pintunya. Saat Bai Linglong sedang mengganti pakaiannya dan merapikannya, pintu dibuka dengan kasar, dan beberapa polisi berseragam polisi dengan wajah serius masuk. Jangan bergerak, kami polisi, menindak pornografi. Seseorang melaporkan bahwa Anda terlibat dalam kegiatan penjualan perak ilegal. Saya menyatakan bahwa Anda telah ditangkap. Rupanya polisi sudah bersiap dengan baik. Astaga, ini dari lagu apa? Qin Ming tidak pernah menyangka bahwa dia akan seberuntung itu menghadapi kampanye anti-pornografi. Kamerat polisi, apakah kamu salah?
Kami adalah pacar. Berhenti bicara omong kosong, ikut kami kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Beberapa polisi mau tidak mau bergegas dan memborgol tangan Qin Ming dengan borgol dingin. Tentu saja, jika Qin Ming memiliki niat untuk melawan, polisi tidak akan dapat melihat hal ini sama sekali, tetapi dia tidak perlu melawan, dan dia tidak pernah terlibat dalam kegiatan ilegal, jadi dia bekerja sama dengan patuh. Polisi cukup sopan kepada Bai Linglong yang cantik dan mengantarnya keluar pintu tanpa borgol. Setelah berjalan keluar pintu, Qin Ming mendongak dan bertemu dengan sepasang mata yang sangat marah, dan pemilik mata itu adalah Yang Jie. Qin Ming segera mengerti apa yang sedang terjadi. Pantas saja polisi datang. Tapi bagaimana anak ini tahu bahwa Bai Linglong dan aku ada di sini? Meskipun Bai Linglong hanyalah tunangan Yang Jie dalam nama, dan keduanya tidak bertunangan, apalagi menikah, dalam pandangan Yang Jie, cepat atau lambat Bai Linglong akan menjadi wanitanya, dan dia bahkan belum menyentuh wanitanya, tetapi dia telah menjadi wanitanya. Diperkosa suami yang istrinya tidak setia itu sangat marah dan kesal sehingga dia mengertakkan gigi dan memelototi Qin Ming, seolah dia ingin memakan Qin Ming hidup-hidup. Qin, jika kamu berani menyentuh wanitaku, aku akan membuatmu duduk di penjara seumur hidupmu. Wajah Yang Jie pucat, lebih jelek dari menelan anak mati, matanya menyemburkan api, dan dia berkata dengan kejam. Bersambung.